Istri kedua sang penguasa, episode 23. Hans bersenandung kecil sembari melangkahkan kakinya yang panjang menuju ke rumah belakang setelah sebelumnya memastikan nona mudanya, Putri Las, telah sampai di bilik mewahnya dengan selamat. Tersenyum kecil karena hari ini sempat melihat teman satu sekolah Putri yang ia kagumi. Bahkan mereka saling bertegur sapa karena bantuan anak majikannya tersebut. Sungguh, nona mudanya adalah yang terbaik. Tidak lupa ia berterima kasih akan hal itu. Setelah beberapa langkah, tiba-tiba, au! Teriak Hans. Pria itu meringis tertahan karena bukunya telah mencium lantai. Iya Tuhan, sakit sekali. Keluhnya mengelus bagian belakangnya itu seraya mencoba berdiri. Siapa sih yang membuang sampah sembarangan? Kiknya kesal saat melihat kulit pisang yang sempat ia injak hingga menyebabkan insiden menyakitkan seperti ini. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri, menemukan sosok yang kini berdiri di depan pintu masuk rumah belakang. Telah celingak-celinguk terlihat seperti seorang pencuri. Dengan geram, pria yang berkulit putih pucat itu mengambil kulit pisang di dekat kakinya dan membawanya menuju ke wanita yang dilihatnya. Ia sangat yakin 100% jika wanita itu yang membuang sampah sembarangan. Karena saat ini, wanita berambut pirang dengan panjang sebahu tersebut kini tengah makan pisang kecil dengan santainya. Tidak ada akhlak memang. Hei, teriak cukup keras Hans membuat wanita itu terkesiap. Kau memanggilku? Tanyanya dengan sabar meski sempat terkejut. Tentu saja, selain kamu memang ada siapa lagi di sini? Ketus Hans. Ini orang kenapa sih? Datang pakai acara marah-marah segala. Kenal juga enggak. Batin wanita yang tak lain adalah Pipit. Pipit penasaran dengan rumah para pengawal dan pelayan. Itulah sebabnya dia bisa sampai di sana. Mungkin saja di sana nanti ia bisa bertemu dengan Wawan atau bisa sedikit mendapatkan informasi mengenai Wawan, idola barunya itu. Ada apa? Tanya kemudian Pipit, karena tak mengerti kenapa pria di depannya ini marah tidak jelas. Apakah dia punya riwayat penyakit hipertensi? Kamu tahu nggak peraturan di sini? Dilarang buang sampah sembarangan. Ucapnya dengan penuh penekanan di setiap katanya. Jangan lupakan wajahnya yang menampakkan aura kekesalan. Tahu? Aku tahu kok peraturan itu. Pipit mengangguk pasti, sebab sebelum memutuskan untuk tinggal sementara di mansion milik bibinya itu, ia sudah diberitahu apa saja peraturan yang harus diterapkan di sana. Tentu saja Pipit pun tak berani melanggarnya itu. Kalau kamu tahu kenapa kamu melanggarnya. Pipit mengerutkan keningnya. Aku? Aku tidak melanggar apa-apa. Terus ini apa? Tanya Hans sambil menggantung kulit pisang itu tepat di depan mata Pipit. Wanita itu memandang bingung kulit pisang tersebut, lalu melirik tangannya yang masih memegang sisa pisang yang telah ia makan. Kini ia mengerti mengapa pria itu menuduhnya. Tapi itu benar bukan dia pelakunya. Karena ia sangat yakin tadi membuat kulit pisangnya di tempat sampah yang ada di dapur. Kenapa diam? Tanya Hans. Gak bisa mengelak kan? Itu bukan ulahku. Aku membuat kulit pisang di tempat sampah. Mungkin saja ada orang lain yang makan pisang selain aku. Di dalam kan banyak pisang, dan di sini kan banyak orang. Kenapa kau menuduhku? Lihat. Tunjuk Hans sekelilingnya dengan ekor matanya. Kamu lihat ada orang lain gak di sini? Pipit memutar kepalanya. Matanya mengelilingi sekitarnya. Memang benar, tidak ada orang selain mereka berdua. Tapi bukan berarti dia kan pelakunya. Kenapa sekarang dia dihakimi begini seperti pencuri? Hei,
Siapa namamu? Tanya Pipit memasukkan sisa pisang di tangannya ke dalam mulutnya lalu berkacak pinggang. Bermaksud menantang. Ia tidak terima diperlakukan seperti ini. Hal itu membuat Hans berdecih menatapnya remeh. Tidak menjawab pertanyaan itu. Karena ia pikir ini hanya akal-akalan wanita itu saja, agar bisa berkenalan dengannya. Sungguh percaya diri pria ini. Songong banget nih orang. Batin Pipit. Kalau kau tidak mau jawab ya tidak usah. Lagian tidak penting juga. Aku tadi hanya basa-basi saja, nggak usah kepedean kamu. Pipit berujar dengan penuh percaya diri. Kesal, marah, jengkel, semua rasa itu membuatnya harus meraup oksigen kasar melalui hidungnya, lalu menghembuskan kembali melalui hidung, karena mulutnya sendiri ia rapatkan dengan gigi yang saling menekan di dalam sana. Dengar ya kamu pengawal songong. Pipit mengangkat jari telunjuknya tepat di depan wajah Hans. Ia harus sedikit mendongak, sebab ukuran tinggi badan Hans yang cukup tinggi, sedangkan ia hanya memiliki tinggi 159 cm. Aku sudah bilang, kulit pisang itu bukan aku yang membuangnya. Bukan aku. Tapi kau malah terus-terusan menuduhku tanpa bukti. Kulit pisang yang kau bawa itu bisa jadi milik orang lain, atau kucing yang menyeretnya hingga sampai di sini. Sebelum menuduh orang lain, alangkah baiknya cari tahu dulu. Ucapnya setengah berteriak. Baru saja Hans ingin menjawab, namun Pipit sama sekali tak memberinya kesempatan. Ia dengan berani meluapkan kekesalannya kepada pria yang saat ini juga terlihat tak kalah kesalnya. Dapat dilihat dari raut wajahnya yang sudah seperti seekor singa yang mendapatkan mangsa. Kau itu seorang pengawal, tapi teori dasar seperti ini saja kau tidak tahu. Belajar dulu sana, kalau perlu kembali ke bangku sekolah dasar. Dasar, cowok rese, nyebelin, beruang gila. Teriaknya kemudian berlari kecil meninggalkan Hans yang masih berdiri dengan mulut terbuka, karena baru saja mendapatkan penghinaan yang sangat menjengkelkan. What the... Dasar. Pipit mengambil sebotol air dingin, meneguknya hingga habis setengah. Ia melanjutkan ocehannya yang tak berkesudahan. Baru 2 hari ia tinggal di sini. Ia sudah bermasalah dengan seseorang. Pipit berharap renovasi apartemennya cepat selesai, biar ia bisa cepat pindah dari sini. Tapi tunggu. Kalau aku pindah cepat, aku tidak bisa dong melihat lelaki pujaanku itu. Protesnya pada pemikirannya sendiri. Bagaimana caranya aku melakukan pendekatan dengan Wawan kalau aku pergi dari sini? Pewoknya kemudian. Tapi aku juga tidak ingin berlama-lama di sini. Bisa cepat tua aku kalau terus-terusan melihat beruang gila tadi. Pipit masih saja mengoceh tanpa jeda, memikirkan hal yang baru saja ia agendakan semalaman. Tapi gara-gara cowok tadi, ia bahkan melupakan tujuannya ke rumah belakang. Kenapa kamu? Tanya Wawan heran. Pria itu dari tadi duduk di mejanya yang berada di dalam kamar, membaca buku yang baru beberapa hari ia beli. Namun kini terpaksa ia tutup, karena fokus memperhatikan Hans yang sedang mengomel tak jelas. Persis seperti emak-emak yang kehilangan tupperware-nya. Kesal. Jawab Hans menggerutu, namun masih didengar oleh Wawan. Kenapa? Ketemu wanita jadi-jadian. Ujarnya seraya berjalan masuk ke kamar mandi saat sebelumnya ia meraih handuk. Apa yang dimaksud wanita jadi-jadian? Tanya Wawan bingung, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal.